Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada, izinkan saya untuk menyampaikan satu pembelajaran iman kepada kita pada kesempatan sore hari ini dalam rangka untuk memberikan pertanggungjawaban iman terhadap orang-orang yang mencoba untuk membelokkan iman Kristen, ya, bagi mereka yang memutarbalikan firman Tuhan. Kita rindu untuk menanggapi segala tindakan yang sudah mereka perbuat melalui pembelajaran Alkitab ini. Nah, pada kesempatan ini, saudara, saya akan mengangkat sebuah tema dari Yohanes 5 ayat 30. Sekali lagi, Yohanes pasal 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 ayat 30. Nah, polemikus Islam seringkali menggunakan ayat ini, saudara, untuk menyerang dogmatika iman Kristen tentang ketuhanan Kristus. Mereka mencela, mereka menyangkal Kristus sebagai Tuhan karena pernyataan Kristus dalam ayat ini bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apa tujuan mereka? Kita tentu sudah tahu apa yang menjadi tujuan mereka untuk menyebarkan berbagai macam narasi bahwa Yesus bukan Tuhan dengan menggunakan ayat Yohanes 5 ayat 30. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menyesatkan orang benar dari kebenaran. Ya, untuk menyesatkan. Ya. Nah, apakah ketika mereka menafsirkan ayat-ayat itu, apakah itu sesuai dengan apa yang menjadi konteks dan tujuan dari penulisan teks itu? Jawabannya jelas tidak. Mereka menafsirkan Alkitab berdasarkan cara berpikir mereka yang tidak memahami Alkitab, di mana mereka tidak mengerti apa yang menjadi latar belakang dari firman Tuhan yang mereka kritik, yang mereka narasikan bahwa itu adalah suatu pernyataan bahwa Kristus bukan Tuhan. Nah, karena mereka tidak tahu dan tidak mengerti Alkitab, maka kemudian mereka membuat hal-hal yang sifatnya menyimpang, hal-hal yang sifatnya bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, dalam hal ini menurut saya nalar mereka gagal dalam memahami Alkitab secara baik dan benar menurut kaidah-kaidah penafsiran Alkitab. Hal itu disebabkan oleh karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Dalam melakukan aksi pembodohan ini, saudara, yang mereka lakukan adalah melepaskan teks dari konteksnya. Dan ini amat berbahaya. Ini menyimpang. Ketika teks dilepas dari konteksnya, maka penafsiran itu dipastikan tidak benar. Penafsiran itu dipastikan jauh dari apa yang benar, saudara. Apalagi ketika mereka memotong teks, tidak secara penuh menyampaikan teks itu, dan kemudian mereka menarik kesimpulan sekehendak hatinya, seenak udelnya, sehingga nggak ada kebenaran di dalamnya, saudara. Ini memang sesuatu yang menurut saya, saudara, kurang elok, tidak etis ketika mereka melakukan hal-hal ini, saudara. Sebagai seorang percaya, kita sebagai
pengikut-pengikut Kristus. Nah, di sini kita mesti memiliki kepekaan rohani dengan menguji segala sesuatunya, saudara. Apakah penjelasan mereka tentang Alkitab itu berasal dari Tuhan atau berasal dari setan? Bahwa Alkitab itu harus ditafsirkan oleh Alkitab, bukan pikiran manusia. Sebab ketika penafsiran itu ya didasarkan pada logika berpikir manusia, maka kebenaran itu menjadi bias, ya, menjadi tidak jelas, sehingga yang dihasilkan adalah ketidakbenaran dan kepalsuan. Nah, kita tidak boleh menerima begitu saja segala sesuatu yang disampaikan, saudara. Kita harus melakukan check and recheck. Kita harus teliti lebih dahulu. Kita harus pelajari lebih dahulu. Kalau saudara baca di kitab Kisah Para Rasul, ketika Paulus tiba di Tesalonika, lalu kemudian di Berea, ya, di Berea mereka memberitakan Injil di sana. Dan umat Tuhan yang ada di Berea itu ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, yang mereka lakukan, saudara, adalah mengecek kebenarannya. Itu sebabnya ketika ada orang bukan Kristen atau bahkan orang Kristen sekalipun, termasuk ketika kita mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara, kita jangan hanya amin-amin aja. Kita harus teliti, kita harus pelajari apakah benar yang dikatakan. Karena penyesatan di akhir zaman itu meningkat lebih daripada sebelumnya, saudara. Karena iblis tahu bahwa hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan oleh karena itu, saudara, kita jangan menjadi bodoh, tapi mari kita menjadi arif bijaksana untuk melihat, untuk mempelajari dengan baik kitab suci kita. Nah, berikutnya, saudara, kita juga harus waspada dan berjaga-jaga. Jangan kita terlena, jangan kita menjadi bodoh, karena di akhir zaman, iblis itu bekerja melalui orang-orang yang tidak percaya Kristus. Yakni mereka yang telah disesatkan oleh ilah zaman ini. Mereka yang buta rohani, ya, yang merasa sok pinter, tapi sebenarnya tidak tahu apa-apa. Melalui mereka ini, saudara, iblis bekerja luar biasa. Ya, mereka dipakai dan diperlengkapi iblis dengan memberikan roh hujat dalam mulut mereka untuk menghujat dan untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau contoh di platform media sosial TikTok ini, saudara, kita bisa lihat bagaimana mereka menghina, mencaci maki, merendahkan, dan melakukan berbagai hal, saudara, yang sangat tidak sesuai dengan kebenaran, yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah alat setan. Firman Tuhan berkata, dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari perilakunya, dari tutur katanya, dari narasinya, dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia lakukan, itu nampak ketahuan siapa dia sebenarnya, saudara. Dan oleh karena itu kita mesti waspada, kita mesti berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan mengingatkan kita, saudara. Nah, dan memang itu sudah sejak awal iblis menggunakan cara dan metode ini, saudara, untuk menjatuhkan dan untuk menyesatkan orang. Tentu kita ingat ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis menggunakan firman Tuhan itu diputar balik. Bahkan ketika Yesus sendiri dicobai oleh dia di padang gurun, saudara, iblis juga menggunakan metode yang sama, yaitu memutarbalikkan firman Tuhan. Nah, kita jangan mau terkecoh, kita jangan mau disesatkan, ya, seakan-akan sepertinya firman Tuhan yang disampaikan, tapi sebenarnya bukan. Apa yang disampaikan adalah firman yang sudah dipelintir terlebih dahulu, dan ini bukan kebenaran. Nah, karena itu kita harus belajar dengan ketat, dengan tekun dan dengan teliti Alkitab kita. Jangan hanya Alkitab kita menjadi pajangan di atas meja atau di lemari di mana ya ditaruh, saudara. Tapi mari kita pelajari dengan sungguh.
Sekarang ini di mana saja kita bisa belajar Alkitab. Melalui handphone kita bisa belajar dengan baik. Karena itu gunakan waktu saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, saya mau menghimbau saudara, yuk kita gunakan dengan baik waktu-waktu yang ada. Kita gunakan juga waktu kita untuk belajar Alkitab kita saudara. Nah, supaya kita tahu yang benarnya, ya. Dengan kita tahu apa yang benarnya yang mana, maka kita tentu tidak akan mudah dibodohi oleh mereka, anak-anak iblis itu. Ya. Nah, saudara yang terkasih, iman Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Ini sudah final, ya. Dari sejak para rasul dan dari pada waktu bapak-bapak gereja, ya, itu sudah final, saudara, bahwa Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Nah, Alkitab saudara mendeskripsikan secara terang dan jelas tentang ketuhanan dan keilahian Kristus itu sebagai Mesias. Tidak ada yang tidak jelas. Sangat jelas sekali dibandingkan dengan bukti-bukti lain yang disampaikan oleh pihak lain, saudara. Ya. Nah, bukti-bukti itu saudara dapat kita temukan begitu banyak, baik di dalam Injil-Injil maupun di dalam surat-surat penggembalaan yang disampaikan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat yang membuktikan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu juru selamat. Jadi pembuktian ketuhanan dan keilahian Kristus itu bisa dipertanggungjawabkan dengan dalil-dalil Alkitab yang padat dan jelas. Ini menjadi catatan buat kita, saudara. Akan tetapi, saudara, meskipun begitu banyak bukti-bukti, dasar-dasar Alkitab yang menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, namun banyak orang menolak, bahkan menghujat Kristus yang adalah Tuhan dan juru selamat itu. Nah, saudara, selain mereka menolak, selain mereka menghujat, polemikus itu, saudara, melakukan berbagai cara untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling ironisnya, saudara, mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab yang salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yakni Yohanes pasal 5 ayat 30. Ya, ini menarik, saudara. Ya, untuk menghujat Kristus, untuk menolak ketuhanannya. Bukan mereka memakai dasar yang lain. Selain mereka menggunakan dasar yang lain, saudara, dalam upaya mereka untuk menyerang iman Kristen, yang mereka gunakan juga adalah ayat-ayat Alkitab. Dan kita sudah tahu seperti tadi saya katakan, saudara, metode ini, cara ini sudah dari sejak dulu dipakai oleh iblis, ya, untuk menjatuhkan Hawa, dan dia berhasil, ya. Bahkan Adam yang menerima firman Tuhan itu pun ikut terseret dengan kejatuhan Hawa. Akan tetapi, saudara, dia tidak berhasil kepada Kristus. Ya, dan kita anak-anak Tuhan, jauh sebelum peristiwa itu akan terjadi, Yesus Kristus Tuhan kita sudah mengingatkan bahwa akan datang para penyesat, akan datang para nabi palsu, guru-guru palsu. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dengan sungguh kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab kita. Nah, saudara, apa sebenarnya yang dikatakan Kristus dalam Yohanes 5 ayat 30? Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus di sana, saudara? Nah, Yohanes 5 ayat 30 saya akan bacakan kepada kita, saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Seperti tadi saya katakan kepada kita, saudara, ayat ini digunakan oleh mereka untuk mencela kekristenan, untuk menolak ketuhanan Kristus. Ya, kalimat awal dari ayat ini di sana itu dipotong sama mereka. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian mereka menarik kesimpulan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan. Nah,
kalau kita mempelajarinya dengan baik, saudara, di sini Yesus Kristus berkata bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaannya, saudara, apa artinya sebenarnya? Apa sebenarnya artinya, saudara? Nah, perlu kita tahu bahwa perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini merupakan bagian dari penjelasannya tentang siapa dia sebenarnya kepada orang-orang Yahudi yang marah karena dia menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Seperti tadi saya katakan, saudara, teks tidak boleh dilepas dari konteksnya. Sebab ketika teks dilepas dari konteksnya, maka penafsirannya pasti menyimpang. Ya, tidak akan sesuai dengan kebenaran, ya. Jadi pernyataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa, merupakan salah satu hal yang disampaikan oleh Kristus ketika ia menjelaskan tentang siapa dirinya sebenarnya kepada orang-orang Yahudi yang marah karena Yesus menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat. Saudara boleh pelajari dari ayat 1 itu, nanti nampak di sana Yohanes 5 ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, saudara. Nah, orang-orang Yahudi itu, saudara, marah bukan saja karena Kristus menyembuhkan orang sakit itu pada hari Sabat. Sebab dalam tradisi Yahudi melarang orang untuk melakukan satu pekerjaan apapun di hari Sabat. Jadi meniadakan hari Sabat itu sama dengan melanggar hukum Taurat. Nah, tetapi saudara, bukan hanya karena itu mereka marah, tetapi juga karena Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Bapa di sorga. Ya. Nah, di ayat 16 kita boleh baca, saudara, kita lihat di ayat 16 ya. Yohanes 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ya. Jadi mereka berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Nah, ayat 17-nya, saudara, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Di ayat yang ke-17 ini, pernyataan Yesus ini amat mengejutkan mereka. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi karena Bapa di sorga sampai sekarang bekerja, maka Yesus pun juga bekerja. Jadi di sini Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa dia dan Bapa itu sama, tidak berbeda. Nah, mendengar pernyataan Kristus ini, saudara, menyebabkan orang-orang Yahudi itu semakin marah. Kita bisa baca, lihat di ayat 18-nya, ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Elohim adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Elohim. Ini akar permasalahannya, saudara. Pernyataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa, diawali dari akar persoalan ini. Karena Yesus berkata, sampai sekarang Bapa bekerja dan aku pun bekerja. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tadinya hanya menganiaya dia, tetapi sekarang berusaha untuk membunuh dia.
Karena pernyataannya yang berkata bahwa dia sama. Ketika Yesus mengatakan bahwa Bapa di sorga adalah Elohim, itu adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Elohim itu sendiri, saudara. Perhatikan, saudara. Di sini jelas alasan mengapa orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus adalah karena ia menyamakan dirinya dengan Bapa, menyamakan dirinya dengan Elohim. Dan bagi orang Yahudi, saudara, menyamakan diri dengan Elohim itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Sekali lagi, menyamakan diri dengan Elohim itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Dan kalau dalam hal ini Yesus Kristus bukan Tuhan, maka Yesus Kristus berdasarkan hukum Taurat, dia harus dijatuhkan hukuman mati. Ya, kalau kenyataannya Yesus bukan Tuhan. Nah, menyamakan diri dengan Elohim itu adalah suatu penghujatan jika hal itu dilakukan oleh ciptaan. Ketika ada manusia yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka itu adalah penghujatan. Karena sebagai ciptaan, manusia tidak bisa mengklaim dirinya sama dengan Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya ketika Kristus di sini menyamakan dirinya dengan Elohim, orang-orang Yahudi marah. Jadi ketika orang mencari-cari bukti-bukti, ya, fakta-fakta kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, justru di dalam Yohanes pasal 5 ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, kadang orang berkata, di mana Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan? Secara eksplisit ketika Yesus berkata sama seperti Bapa bekerja sampai sekarang, demikian juga aku bekerja, dan di situ dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, saudara, dan itulah yang menjadi buktinya, saudara. Dan sesuai dengan kitab Taurat, saudara, orang yang menghujat Tuhan memang harus dihukum mati. Di dalam Imamat pasal 24 ayat 16 dikatakan demikian. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Nah, itu sebabnya ketika pada saat itu Yesus berusaha untuk dibunuh oleh mereka karena Yesus menyatakan dia adalah Elohim. Nah, melihat reaksi orang-orang Yahudi ini, saudara, yang semakin marah, lalu kemudian Kristus menjelaskan lebih detail tentang siapa dia, bahwa dia setara dengan Elohim, bahwa dia setara dengan Tuhan itu bukan hanya dalam status sebagai anak, tetapi dalam pekerjaan juga. Artinya begini, saudara, kalau Elohim itu menciptakan langit dan bumi, maka demikian juga Yesus mengatakan bahwa ia juga adalah pencipta langit dan bumi. Ya, kalau berbicara tentang segala pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam memelihara dan mengatur alam semesta ini, saudara, bagaimana segala sesuatunya berlangsung berjalan menurut apa yang dikehendakinya, maka pernyataan Yesus bahwa seperti Bapa bekerja sampai sekarang, demikian juga anak, berarti dalam mengatur alam semesta Yesus juga ikut serta. Jadi pernyataan tentang siapa dia di sini, saudara, bukan saja dalam statusnya sebagai anak, tapi kesetaraan itu juga dalam hal pekerjaan yang dilakukan oleh Elohim,
di alam semesta ini, saudara. Nah, ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Lihat saudara, di sini Yesus mengatakan bahwa ia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang dia kerjakannya itu adalah apa yang dilihatnya dari Bapa. Jadi ketika Bapa itu, Elohim itu mengerjakannya, Yesus juga mengerjakannya. Itu makanya di bagian terakhir dari ayat 19 itu Kristus berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi Yesus di sini secara terus terang berkata tentang siapa dia. Jadi kalau Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi, maka Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Karena apa yang dikerjakan Bapa, saudara, itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, itu sebabnya, saudara, pernyataan polemikus yang mengatakan Yohanes 5 ayat 30. Nah, ini bukti bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dia Tuhan, masa nggak bisa berbuat apa-apa? Nah, masalahnya, saudara, kenapa mereka tidak menemukan intisari dari kebenaran itu? Karena mereka melakukan metode, potong ayat, putar balik seperti yang dilakukan oleh iblis. Itu makanya mutiara kebenaran itu tidak mereka dapatkan. Terang kebenaran itu tidak mereka temukan, saudara. Kenapa? Karena cara dan metodenya salah. Kalau mereka menggunakannya dengan metode yang benar, saudara, maka mereka akan menemukannya. Tuhan pasti akan menjelaskan, memberikan pemahaman pengertian itu kepada mereka. Namun sangat disayangkan, saudara, metode dan cara yang digunakan bukan metode dan cara yang benar, tapi justru yang salah. Ya. Nah, di sini, saudara, Kristus berkata bahwa sesungguhnya apa yang dikerjakan Bapa di surga, itu juga yang dikerjakan oleh Dia. Jadi tidak ada perbedaan dalam hal kuasa, dalam hal kreativitas, dalam hal segala yang dimiliki dalam mengerjakan pekerjaan itu, ya. Di sini Kristus mengatakan bahwa sama dengan Bapa di sorga, tidak berbeda, saudara. Nah, ayat 21 Yesus berkata begini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lihat, luar biasa, saudara. Ya. Di sini Yesus menjelaskan, memberitahukan dengan terang siapa dia. Bahwa sama seperti Bapa itu bisa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah, pernyataan ini, saudara, apakah membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Bukan Tuhan? Apakah begitu? Tidakkah kita bisa tahu? Tidakkah kita bisa mengerti? Tidakkah kita bisa memahami bahwa dengan pernyataan ini Yesus memberitahukan, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena Dia memiliki kuasa yang sama dengan Elohim. Karena Dia memiliki kuasa seperti Bapa di sorga. Kalau Bapa di sorga bisa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya,
demikian juga Yesus Kristus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati tetapi dibangkitkan pada akhir zaman. Itu sebabnya saudara, hanya kepada Yesus engkau menyerahkan hidupmu, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Ingat, suatu hari kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini saudara. Dan betapa sia-sianya saudara hidup kita kalau ketika Yesus nanti datang sebagai Raja dengan kemuliaannya yang besar. Pada waktu itu engkau tetap ada di alam maut dan belum dibangkitkan. Memang engkau akan dibangkitkan saudara, tapi engkau akan dibangkitkan untuk dihakimi oleh Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Yesus Kristus yang sanggup, yang berkuasa ya untuk membangkitkan orang mati dan menghidupkannya menurut kehendaknya saudara. Haleluya. Ya, saya sangat bersemangat untuk menyampaikan ini saudara, supaya kita tidak mudah disesatkan oleh orang lain saudara. Kita dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada saat ini. Ambil waktu ya, serahkan hidup kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita lihat ayat 21. Ya, kita lihat ya, di ayat 21 ini sangat jelas bahwa Yesus Kristus mengaku dirinya adalah Elohim. Sangat jelas Yesus Kristus mengaku dirinya adalah Tuhan. Elohim itu adalah pencipta. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana bahwa pada mulanya Elohim menjadikan langit dan bumi. Dan ketika langit dan bumi itu diciptakan saudara, Yesus sudah ada pada waktu itu. Ya, tetapi namanya pada waktu itu belum Yesus saudara. Karena Yesus itu adalah nama firman yang turun ke dunia menjadi manusia. Harus kita tahu itu saudara, ya. Jadi Yesus itu adalah nama firman Elohim yang turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk mati bagi penyelamatan kita manusia dari hukuman dosa dan maut. Ya, jadi itu saudara ya. Nah, di ayat itu Kristus berkata, sama seperti Bapa di surga bisa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga aku bisa melakukannya. Coba, kalau Yesus Kristus hanya nabi, kalau Yesus Kristus hanya utusan seperti nabi-nabi lainnya, mana mungkin Nabi bisa berkata begini, bahwa ia memiliki kuasa untuk membangkitkan. Kalau ada Nabi berkata demikian, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Nabi itu menghujat, ya. Dan yang kedua, dia bukan hanya Nabi, dia lebih dari Nabi. Ini saudara ya. Cara pemahaman kita, mari kita gunakan akal sehat ya. Ya, itu sebabnya mari kita biarkan Roh Kudus ya, mari kita tundukkan akal kita ini, sebab akal kita manusia ini saudara tidak lebih hebat dari Tuhan. Ya, tidak lebih hebat saudara. Mari kita tundukkan itu di bawah kaki Kristus, supaya kemudian Roh Kudus bekerja memberikan kita pengertian. Ingat, pengetahuan manusia itu saudara sudah rusak oleh karena dosa. Sebab buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden adalah buah dari pohon pengetahuan. Sehingga sepintar apapun manusia itu, secerdas apapun dia saudara, pengetahuannya telah cemar oleh dosa. Itu sebabnya saudara, supaya pengetahuan kita dibersihkan, dikuduskan, disempurnakan kembali oleh Tuhan, maka hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Ya, itu sebabnya
tundukkan ya pikiran Anda di bawah otoritas Tuhan, baru kemudian Anda bisa paham. Ya, saya lanjutkan saudara. Nah, di ayat 21 saudara, di ayat 21 tadi saudara, di sana terungkap bahwa Kristus bukan hanya manusia, tetapi dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Elohim itu. Karena dia memiliki kuasa, memiliki kesanggupan untuk membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Ya. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia juga menghakimi manusia di akhir zaman. Dia bukan hanya bisa membangkitkan, dia bukan hanya bisa menghidupkan yang sudah mati, tapi dia akan datang sebagai hakim yang akan menghakimi manusia, baik yang hidup maupun yang mati, untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diperbuat selama hidup di bumi. Ya, jadi oleh karena itu saudara, sekali lagi saya mau menghimbau saudara, dimanapun Anda berada, serahkan hidup kepada Tuhan. Biarkan Yesus yang berkuasa atas hidup saudara. Nah, kita lihat saudara, bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menghakimi, bahwa dia akan menjadi hakim pada akhir zaman. Di ayat 22 dalam Yohanes pasal 5 itu saudara, Yesus berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Lihat saudara, di sini Yesus mengatakan bahwa yang akan melakukan penghakiman itu di akhir zaman tidak lain tidak bukan adalah Kristus. Karena penghakiman itu seluruhnya telah diserahkan kepada dia. Jadi berdasarkan ayat ini saudara, itulah sebabnya Yesus Kristus akan menjadi hakim pada akhir zaman yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Saudara, suatu hari saya akan menjelaskan kepada kita tentang penghakiman di akhir zaman. Ada dua bentuk penghakiman saudara. Yang pertama adalah pengadilan Kristus, ya. Pertama adalah pengadilan Kristus, dan yang kedua adalah penghakiman tata putih besar, ya. Suatu hari kita akan belajar itu, saudara. Dan yang akan menjadi hakim di kedua penghakiman itu tidak lain adalah Kristus. Ya, jadi siapkan dirimu saudara untuk menghadapi penghakiman itu saudara, ya. Saya rindu bahwa jauh sebelum penghakiman itu terjadi, saudara sudah membuat suatu keputusan penting saat ini, yaitu membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah saudara, selain menghakimi manusia berdosa, Yesus Kristus juga memberikan kepastian keselamatan, yakni hidup kekal kepada barang siapa yang mendengar perkataannya dan yang percaya. Nah ini saudara, kita dapat melihatnya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Jika ayat 30 membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, maka ayat 24 ini gugur saudara. Tapi sebelum ayat 30 itu, Yesus Kristus berbicara terlebih dahulu ayat yang ke-24. Saudara boleh baca di sana, saudara. Jadi, membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan orang sakit, menghakimi manusia berdosa, dan menyelamatkan manusia dari dosa, memberikan manusia berdosa itu hidup yang kekal. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa di sorga, yang juga dilakukan oleh Yesus Kristus. Tadi di ayat 19, tadi Kristus berkata apa saudara? Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Karena anak melihatnya dari Bapa. Oke? Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ayat 30. Tadi di sana saudara, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari pernyataan ini, saudara, apakah ayat ini mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Kalau polemikus dari agama sebelah menggunakan ayat ini untuk menyerang kekristenan, untuk menyesatkan orang-orang Kristen supaya berbalik dan meninggalkan kekristenan, saya kira, saudara, itu suatu kebodohan. Menggunakan ayat ini menunjukkan betapa bodohnya mereka, nggak mengerti, nggak paham. Karena Yohanes 5 ayat 30, sekali lagi saya mau katakan, itu tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Justru ayat itu, saudara, membuktikan Yesus Tuhan. Justru sebaliknya, saudara. Ya, apakah ayat itu membuktikan bahwa Yesus hanya manusia dengan pernyataannya bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Jawabannya tidak, saudara. Tidak bisa menggunakan ayat itu untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang terkasih, mari kita periksa apa sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30 itu. Di sana dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi seperti pertanyaan tadi, saudara, apakah ayat ini membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan? Jawabannya tidak. Tidak bisa dibuktikan di sana bahwa Yesus bukan Tuhan. Tidak bisa ayat itu. Karena memang justru dengan ayat itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Ya. Nah, berikutnya, apakah ayat itu membuktikan bahwa Yesus hanya manusia? Ya jelas dia bukan manusia dari ayat itu. Kenapa? Coba kita lihat, saudara. Dia mengatakan, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Kalau Yesus hanya manusia, tidak mungkin dia yang menjadi hakim pada penghakiman nanti. Jadi mengatakan bahwa Yesus manusia biasa karena pernyataannya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa karena dia hanya manusia. Karena kalau Tuhan, dia sanggup melakukan apa saja. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah manusiakah yang akan menjadi hakim pada penghakiman di akhir zaman? Jelas tidak, saudara. Ya, jelas bukan manusia yang jadi hakim, tapi Tuhan yang menjadi hakim. Ya, jadi gagal faham orang-orang yang menggunakan ayat ini untuk menyerang iman Kristen. Ya, cacat logika mereka, ya, sesat pikir mereka. Karena seperti tadi saya katakan, saudara, mereka nggak ngerti firman Tuhan. Mereka nggak ngerti. Jadi itu sebabnya, saudara, kita mesti teliti. Kita mesti pelajari kitab suci kita. Kenapa? Karena kitab suci kita itu menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak butuh penjelasan dari kitab-kitab lain seperti kitab suci orang lain. Untuk menjelaskan sesuatu, maka dia harus pakai bagian lain, tulisan-tulisan lain sebagai tambahan penjelasan. Ya, tapi tidak demikian dengan kitab suci kita, saudara. Ayat-ayat yang ada itu sebabnya jangan dipotong, ya. Ya, jangan dipotong seenak udel kita, jangan kita lepas teks itu dari konteksnya, karena konteks itu memberitahukan kita apa arti teks itu. Ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saudara, pernyataan Yesus di Yohanes 5 ayat 30 membuktikan dia Tuhan. Kenapa? Karena di penghakiman akhir yang menjadi hakim bukan manusia, yang menjadi hakim bukan malaikat, yang menjadi hakim bukan para nabi, tapi yang menjadi hakim adalah Tuhan sendiri. Karena hanya Tuhan yang tidak berdosa, hanya Tuhan yang punya kuasa yang akan menyatakan keadilannya pada waktu itu.
Ya, itu dia saudara. Itu sebabnya kita harus tetap iman kita kepada Yesus Kristus karena dia hakim. Ya. Saudara, kalau yang menjadi hakim di penghakiman akhir adalah Tuhan dan juru selamatmu, tak mungkin kau dijebloskan ke neraka, saudara. Tak mungkin kau dilemparkan ke alam maut itu. Gak mungkin. Dia pasti akan menyelamatkanmu. Itu janjinya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi oleh karena itu saudara, hanya kepada Yesus kita menaruh pengharapan kita. Ia bukan hanya penyedia kebutuhan kita sehari-hari, tapi lebih daripada itu saudara, dia adalah Tuhan dan juru selamat kita yang memberikan kita hidup yang kekal. Sehingga sekalipun kita adalah manusia berdosa, tapi kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan dia di surganya yang mulia. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara, pernyataan Yesus di sini saudara, jika kita telah di dalam Yohanes 5 ayat 30 itu, pernyataan Kristus di sini bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tidak menunjukkan dia bukan Tuhan karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bukan. Sudah jelas dia mengatakan di sana bahwa apa yang dikerjakan oleh Elohim dikerjakan oleh dia. Ya, bahwa kalau Elohim bisa menghidupkan, membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga dia. Kalau Bapa Elohim itu memiliki hidup, kuasa untuk dirinya, maka demikian juga Kristus memiliki kuasa untuk hidupnya sendiri. Nah, tetapi saudara, pernyataan itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya, khususnya dalam hal menghakimi manusia berdosa pada waktu penghakiman, itu dilakukan sebagai bentuk ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa di sorga dengan kerendahan hati. Jadi meskipun Yesus Kristus setara dengan Bapa, memiliki kuasa yang sama, bahwa apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh Yesus, saudara. Tapi di sana Yesus tidak angkuh, Yesus tidak sombong. Dia ingat dari mana dia berasal. Bahwa dia datang dan keluar dari Bapa. Jadi Yesus tidak lupa diri. Tidak seperti nabi lain atau orang lain yang ngaku-ngaku nabi padahal bukan nabi. Ingat saudara, tidak ada nabi yang dipanggil, yang dipercayakan Tuhan firman-Nya dari bangsa-bangsa lain selain Israel. Nggak ada nabi lain, nggak ada nabi dari bangsa lain, saudara. Hanya dari bangsa Israel. Jadi itu dia, saudara. Jadi penyebutan nabi itu bukan mulai dari Adam, saudara, tapi nabi baik di dalam kitab suci orang Kristen maupun kitab suci Yahudi, nabi itu dimulai dari Abraham. Jadi yang disebut nabi adalah orang yang menyampaikan firman, yang diutus Tuhan. Dia dengar firman, dia sampaikan. Itu baru nabi. Tapi Yesus tidak demikian, saudara. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Jadi kalau selama ini firman itu disampaikan kepada para nabi, lalu nabi-nabi itu menyampaikan kepada umat Tuhan. Nah, ini firman itu turun sendiri. Diutus oleh Bapa firman itu ke dunia menjadi daging, namanya Yesus Kristus, saudara. Jadi pernyataan itu, saudara, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu adalah sebuah pernyataan ketaatan dan kerendahan hati, bahwa dia melakukan semuanya bukan atas kehendaknya, tapi kehendak Bapanya, kehendak Elohim, meskipun dia sama-sama Elohim, Yesus adalah Elohim, tapi untuk menunjukkan ketaatan dengan kerendahan hatinya, maka Yesus berkata demikian. Jadi bukan karena dia bukan Tuhan, bukan,
Nah, hal itu saudara didukung dengan pernyataan Kristus di ayat 36. Yesus berkata begini saudara, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapa adalah sang pemilik firman, mengutus firman-Nya yang adalah dirinya sendiri turun ke dunia. Amin. Ya, itu sebabnya saudara, kepada Yesus Kristus iman percaya kita harga mati. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nah, karena beberapa ayat di atas membuktikan kepada kita bahwa Kristus sanggup melakukan segala sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, yang hanya bisa dilakukan oleh Elohim, maka saudara, beberapa kesimpulan berikut saya sampaikan kepada kita. Pertama, Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Yesus menghakimi manusia berdosa. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikannya hidup yang kekal. Itu bukti bahwa Dia Tuhan penguasa alam semesta. Dan dengan demikian saudara, tuduhan orang-orang bukan Kristen bahwa Yesus bukan Tuhan dengan ayat-ayat ini gugur. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita saudara ya. Jadi demikianlah penjelasan saya pada bagian ini saudara. Saya rindu bahwa kita akan terus belajar, kita akan terus mendalami, meneliti dengan ketat firman Tuhan kita, sehingga ketika ada video, ada narasi-narasi yang disampaikan oleh mereka yang benci Kristus, yang menentang ajaran-ajaran Kristus, kita tidak mudah tersesat. Ya, kita cek and recheck lebih dahulu, jangan telan-telan begitu saja. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akhiri live ini. Terpujilah Yesus dan Tuhan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Dia kemuliaan, hormat dan kuasa. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Kiranya berkat karunia, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara dimanapun berada. Amin. Shalom.